Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Qawaid Al-Arba, syarah Al-Qawaid Al-Arba yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada kaidah yang ketiga, bagaimana Nabi SAW tidak membedakan orang-orang musyrik di zaman beliau. Nabi SAW memerangi semuanya, sampai kepada perkataan penulis, beliau merupakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa dalilul ahjar wal asjar qaulu ta'ala, qala musannif rahimahullahu taala, wa dalilu al-asjar wa dalilul ahjar wal asjar qaulu ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra wa manata salisatal ukhra. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah pantas bagi kalian menjadikan berhala al-lata wal uzza, wa manata salisatal ukhra, dan Manat sebagai yang ketiga, sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna ayat ini, beliau mengatakan, asyarh fi hadhil ayat dalilun anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjar minal musyrikin. Ayat ini, min hadhil ayah, fi hadhil ayat, dalam ayat ini dalilun, ada dalil, anna hunaka, bahwasanya di sana ada orang-orang yang man ya'budu al ahjar, orang-orang yang menyembah batu, wal asjar, menyembah pohon, minal musyrikin, di kalangan orang-orang musyrik. Faqauluhu afara'aitum, kalimat afara'aituhum, afara'aitum, hadza istifham ingkari, ini adalah sebuah pertanyaan pengingkaran, sebuah kalimat retorika yang digunakan untuk bertanya yang tidak perlu dijawab. Ai akhbiruni, kabarkan kepadaku, min bab istifhamil ingkari wa taubih, dalam rangka, dalam bentuk pertanyaan ingkari, pengingkaran, dan taubih, pencelaan. Allata bitakhfifit ta, allata bitakhfifit ta, dengan tidak mengkasrahkan ta, lata, ismu sanamin fit Taif, adalah sebuah berhala yang berada di kota Taif. Wa huwa ibaratun an sahratin mankusyah, yaitu sebuah nama untuk sebuah batu yang dipahat, mankusyah. Alaiha baitun mabniun, di atasnya dibangun bangunan, yang di atas batu tadi dibangun bangunan. Walaihi satair yudohi al-Ka'bah, dan Lata ini memiliki satair, memiliki tirai-tirai yudohi al-Ka'bah, yang menyerupai Ka'bah, wa haulahu saha, yang ada halamannya, wa indahu sadana, yang memiliki juru kunci, ada juru kuncinya. Nah, kanu ya'budunaha min dunillah, dahulu mereka orang-orang musyrikin menyembah batu ini, batu yang dipahat ini, menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikannya Tuhan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wahiyya lisaqib wa ma walahu minal qabail, ini adalah berhala ini milik Bani Saqib, wa ma walahu, dan kelompok mereka, minal qabail, dari kabilah-kabilah yang setia dengan mereka. Yufakhiruna biha, dan mereka berbangga dengan hal tersebut. Wa quri'a afara'aitumul lata, dengan bitasydid ta. Lata dibaca dengan tasydid, al-lata bisa dibaca dengan tanpa tasydid, artinya adalah batu yang dipahat milik kaum Saqif dan orang-orang yang dekat dengan dia, yang setia dengan kaum Saqif dari kabilah-kabilah yang berada di Taif saat itu. Adapun kalau dibaca afara'aitumul lata dengan tasydid, maka ismu fa'il, itu adalah isim fa'il dari kata-kata latta yalutu, wa huwa rajulun salihun kana yalutus sawiq wa yut'imu lil hujjaj. Siapa itu Latta yalutu? Adalah rajulun salih, adalah seorang laki-laki saleh, kana yalutu as-sawiq, yang dahulu menumbuk tepung, wa yut'imu al hujjaj, yang kemudian dia memberikan makan dengan tepung tersebut para jemaah haji. Ini adalah sebuah amalan kebaikan seorang laki-laki yang dia menjadi orang saleh, nah, berkhidmat, memberi makan kepada orang-orang jamaah haji. Falamma mata banau ala qabrihi baitan, ketika dia meninggal, karena orang ini orang saleh,
mereka membangun di atas kuburnya sebuah bangunan, sebuah rumah. Nah, ini kebiasaan yang ada di zaman dahulu. Nah, ketika ada orang soleh meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburnya sebuah rumah. Nah, apa bedanya zaman dahulu dengan zaman sekarang? Tidak jauh berbeda, 11-12. Apa yang dikerjakan oleh orang zaman dahulu ternyata dikerjakan juga oleh orang-orang zaman sekarang. Wa arhu alaihi satair. Lalu mereka memasang tirai-tirai di sekitar bangunan tadi, sekitar bangunan yang dibangun di atas kuburan si rajulun soleh tadi. Fasarau ya'budunahu min dunillah. Lalu berangsur-angsur perlahan-lahan mereka menyembahnya dan menjadikannya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa Lata. Ini adalah makan Lata. Ini Lata, afara'aitum Lata wal Uzza, bisa dibaca dengan tanpa tasydid Lata atau bisa dengan tasydid Latta. Kalau Lata adalah batu yang dipahat yang berada di Taif. Yang dibangun di atasnya bangunan, kemudian memiliki sitar-sitar yang menyerupai Ka'bah, yang ada halamannya, ada pelatarannya, kemudian memiliki sadanah pelayan atau juru kunci yang menjadi pelayan-pelayan melayani di sekitar tempat tadi. Atau dikatakan Latta adalah seorang laki-laki soleh yang banyak berbuat kebaikan bagi orang jemaah haji, memberi makan orang-orang yang sedang ibadah haji. Lalu ketika dia meninggal, dibangunkan di atas kuburnya rumah, lalu diberi tirai. Dan mereka lalu secara tanpa sadar akhirnya beribadah kepada atau menyembah kepada Lata tadi, atau kepada bangunan yang dibangun di atas kuburannya. Al-Uzza, apa itu Uzza? Sajaratun minas salam fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Taif. Apa itu Al-Uzza? Al-Uzza adalah nama berhala minas salam, dari jenis pohon as-salam, fi wadi Nakhlah, di sebuah lembah bernama Nakhlah, baina Makkah wa Taif, antara Makkah dengan Taif. Haulaha binaun wa satair, di sekelilingnya ada bangunan-bangunan dan tirai-tirai. Ini adalah sebuah pohon di zaman dahulu, dari pohon salam. Mungkin kalau di zaman sekarang pohon beringin. Di zaman dahulu di kalangan orang Arab musyrikin, mereka menjadikan pohon salam ini, sejenis pohon salam, di sebuah lembah antara Makkah dan Taif. Di sekelilingnya ada bangunan dan tirai-tirai. Wa indah sadanah, dan juga memiliki juru kunci, pelayan-pelayan. Wa fiha syayatin yukallimunan nas, dan juga ada setan berbentuk manusia yang berbicara kepada manusia. Wa yazunnu al-juhal anna hadzal ladzi yukallimu huwa nafsu hadhihi syajarah. Orang-orang bodoh menyangka yang berbicara adalah pohon tersebut. Wa yazunnu al-juhal, menyangka orang-orang bodoh anna hadzal ladzi yukallimu, bahwasanya yang berbicara kepada mereka huwa nafsu hadhihi syajarah, yaitu pohon itu sendiri. Au hadzal bait, atau bangunan itu, rumah tersebut, allazi banauhu, yang mereka bangun. Ma'anna allazi tukallimuhum hiya sayatin, padahal yang berbicara kepada mereka adalah setan. Litudillahum an sabilillah, untuk menyesatkan mereka, setan-setan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza sanam li Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahu. Ini adalah jenis berhala bagi orang Quraisy dan para penduduk Makkah dan orang-orang yang di sekitar mereka. Nah, ini Uzza, yaitu sejenis pohon atau pohon yang dimuliakan, diberi sitar-sitar, diberikan bangunan, kemudian mereka ada pelayan-pelayannya, ada jin. Pohon tadi bisa berbicara dan mereka menyangka pohon itu tadi bisa berbicara. Ini juga terjadi di zaman sekarang, bagaimana orang memuliakan, menghormati pohon, seolah-olah pohon tadi memiliki sesuatu yang bisa memberikan sesuatu atau bisa memberikan bahaya. Dan ini sudah terjadi di zaman dahulu. Wa manata, apa itu manat? Sakhratun kabirah, batu besar, fi makanin yaqa qariban min Jabal Qudayd. Nah, sebuah batu besar yang terletak dekat dengan Gunung Qudayd. Nah, antara baina Makkah wal Madinah, di antara kota Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Ini adalah milik, berhala ini dimiliki oleh suku Khuza'ah wal Aus dan Khazraj di Madinah. Nah, wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj wa ya'budunaha min dunillah. Dan dahulu mereka memulai ihram untuk haji dari tempat ini. Nah, wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj. Mereka memulai ibadah haji ihram
dari tempat ini. Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fahazihi al-asnam salasah hi akbaru asnamil Arab. Ketiga jenis berhala ini adalah berhala terbesar bagi bangsa Arab. Lata, Manat, dan Uzza. Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata hal agnatkum syai'an. Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka apakah patut bagi kalian menjadikan berhala, menjadikan Tuhan Lata wal Uzza wa Manat? Hal agnatkum syai'an, apakah mereka bisa memberikan kalian kecukupan? Hal nafaatkum, apakah bisa memberi kalian manfaat? Hal nasaratukum, apakah mereka menolong kalian? Hal kanat tahluku wa tarzuku wa tuhyi wa tumit, apakah mereka itu menciptakan, memberikan rezeki, wa tuhyi, menghidupkan, wa tumit, atau mematikan? Maza wajadtum fiha, apa yang kalian dapatkan dari berhala-berhala tersebut? Hadza min babil ingkar, ini adalah pertanyaan pengingkaran. Wa tanbih al-uqul ila an tarji'a ila rusydiha, dan peringatan bagi akal agar kembali kepada kecerdasannya. Fahazihi innama hiya sahratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala darrun makhluqah. Nah, sejatinya fahazi innama hiya sahrat, itu hanyalah batu-batu, wa syajarat, pohon-pohon, laisa fiha naf'un, tidak memiliki manfaat, wala darrun, tidak memiliki bahaya. Kalau disembah tidak bisa memberikan manfaat, kalau tidak disembah dia tidak bisa membahayakan siapapun. Makhluqah, dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'allahu bi Islam, ketika Allah datang dengan Islam, ketika Allah mendatangkan Islam, wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, al-musyarrafah, yang dimuliakan, arsala al-Mughirah ibn Syu'bah, Nabi SAW mengutus al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan bin Harb ila Lata. Ketika datang kemenangan, iza ja'a nasrullahi wal fath, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, Nabi mengutus Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb ila Lata fi Taif fahadamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdua menghancurkannya dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid bin Ibn al-Walid, dan Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid ilal Uzza, ke Uzza, fahadamaha, dan menghancurkannya. Wa qatal asjar, dan memotong pohonnya, menebang pohonnya. Wa qatal jinniyah allati kanat fiha tukhatibun nasa, dan dia membunuh jin wanita yang berbicara kepada manusia. Wa tudillahum, yang berbicara kepada manusia, kepada orang-orang, dan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahaha an akhiriha, dan menghancurkannya tanpa sisa sama sekali. Walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala Ali ibn Abi Talib. Nah, wa ursila Ali ibn Abi Talib, dan diutus Ali bin Abi Talib ila Manat, ke Manat, fahadamaha wa mahaha, dia menghancurkannya dan meratakannya. Wa ma anqazat nafsaha, dan Manat tadi tidak bisa menolong dirinya sendiri. Fa kaifa tunqizu ahlaha wa ubadaha, maka bagaimana dia, kalau dia tidak bisa menolong dirinya, maka bagaimana dia bisa menolong keluarganya, wa ubadaha, dan orang-orang yang menyembahnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra aina zahabat, kemana mereka sekarang? Hal nafaatkum, apakah mereka memberikan manfaat? Hal manat nafsuha min junudillah, apakah jiwanya bisa mencegah dari tentara-tentaranya Allah, wa jusu al muwahhidin, dan para prajurit-prajurit tauhid. Nah, mereka semua hancur. Mereka tidak bisa membela diri mereka sendiri, mereka tidak bisa melawan, mereka tidak bisa memberikan manfaat, mereka tidak bisa memberikan bahaya ketika datang tentara-tentara Allah, ketika datang prajurit-prajurit tauhid untuk menghancurkan mereka, mereka tidak mampu melakukan apapun untuk membela diri mereka sendiri. Fahaza fihi dalilun, maka di dalam kisah ini ada dalil, anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar, maka di dalam fakta ini ada dalil bahwasanya di sana dulu ada orang yang menyembah asjar, menyembah pohon, wal ahjar, menyembah batu. Bal inna hazil asnam as-salasa kanat hi akbaru asnamihim, bahkan tiga berhala ini adalah akbaru asnamihim, adalah berhala terbesar. Wa ma hadza mahullahu minal wujud, ini adalah berhala terbesar di kalangan orang Arab, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya, meratakannya dari eksistensinya.
wa ma dafa'at anha wa la nafat ahlaha faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam tamna'hum asnamuhum. Dan Nabi SAW, wa ma dafa'at anha, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, wala nafat ahluha, dan para keluarganya, para pengikutnya tidak bisa memberikan manfaat. Faqad ghazahum, dan Nabi SAW telah memerangi mereka. Wa qatalahum, dan Nabi SAW telah memerangi dan membunuh mereka. Walam tamna'hum asnamuhum, sementara berhala-berhala mereka tidak bisa mencegah, tidak bisa menolong mereka. Fahaza fihi mastadalla lahu syekh, maka di dalam fakta ini ada sesuatu yang menjadi dasar bagi syekh untuk berdalil rahimahullah anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjar. Maka di dalam fakta ini, realiti di dalam ayat ini, ada dalil yang digunakan oleh syekh bahwasanya dulu ada orang yang beribadah kepada batu dan kepada pohon. Ya subhanallah, subhanallah. Basyarun uqala, manusia yang berakal, ya'budunal asjar. Bagaimana manusia yang berakal menyembah pohon, menyembah batu, al-jamidah, benda mati, allati laisa fiha uqul, yang tidak memiliki akal, wa laisa fiha harakat, dan tidak bisa bergerak, wala haya, dan juga tidak memiliki kehidupan. Aina uqulul basyar, di mana akal mereka? Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, maha tinggi Allah dengan ketinggian yang besar terhadap apa yang telah mereka katakan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi dalil bagaimana orang-orang di zaman dahulu mereka ternyata menyembah batu, menyembah pohon. Mereka menjadikan di sekitar pohon tadi bangunan-bangunan. Mereka menjadikan di sekitar batu-batu tadi bangunan, tirai-tirai. Ada juru kuncinya, ada pelayan-pelayannya. Dan terkadang batu atau pohon tadi bisa berbicara. Kenapa bisa berbicara? Karena ada jin yang berada di dalamnya. Kemudian ternyata ketika mereka dihancurkan, diratakan oleh prajurit-prajurit Allah, oleh tentara-tentara tauhid, mereka tidak bisa membela diri mereka sendiri. Lihatlah di zaman sekarang bagaimana kenyataannya kaum muslimin, sebagian orang mereka menjadikan kuburan, batu-batu, pohon-pohon mereka jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasang tirai-tirai, mereka pasang kelambu-kelambu, mereka bertawaf di sekelilingnya, mereka beribadah di sekeliling bangunan-bangunan tadi. Mereka menyangka itu adalah sebuah ibadah kepada Allah, dan mereka menyangka itulah mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu adalah kebiasaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, dan semuanya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dalil atau perkataan hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu, yang disebutkan oleh penulis hadisnya Abu Waqid Al-Laisi, yang akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.